Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 praktikum sistem basis data akan melakukan responsi modul 4. Nama anggota kelompok kami adalah yang pertama saya sendiri Ahmad Raditya, yang kedua ada Daniel Rich, yang ketiga ada Kakung Bangkit, dan yang keempat ada Cahyo Ade. Untuk yang pertama itu menjelaskan tugas dari modul 4 akan dijelaskan oleh Daniel. Oke, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Perkenalkan saya Daniel Ritz. Di sini saya akan menjelaskan tugas modul 4 yang telah dikerjakan ini. Jadi inti dari tugasnya menambahkan fitur lihat detail masing-masing data. Jadi kalau kita tekan detail di sini, dia akan menampilkan sebuah data mahasiswa dalam satu halaman. Oke, di sini saya akan jelasin gimana cara kerja dari fitur detail itu. Pertama itu di database ini aku tambahin kolom-kolom baru, ada TTL, agama, email. Terus habis nambahin kolom di database-nya, di kelas mahasiswa Java ini aku juga nambahin sebuah atribut untuk kelasnya sama fungsi setter sama getter-nya. Di sini bisa lihat ada yang untuk TTL, agama, sama email. Kemudian di halaman indeksnya aku tambahin tombol di tabel action. Di sini aku tambahin tombol detail, di mana dia nanti kalau ditekan dia bakal mengarah rute ke /detail/name. Nah, ini maksudnya apa? Itu bisa kita lihat di controllernya. Kalau kita lihat di controller sini, aku juga ada tambahin ini dia /detail_name, di mana dia akan select sebuah data mahasiswa tergantung dari name-nya itu. Lalu setelah itu saya juga bikin halaman details. Di halaman details ini layoutnya kurang lebih mirip layout tabel. Cuma bedanya kalau misalnya kita lihat programnya itu, ini yang di bold ini nama angkatan itu sebagai table header-nya, dan yang kanan ini sebagai table datanya. Jadi makanya saya harus bikin satu-satu di sini. Baik, kemudian tidak lupa juga ada tombol back sini. Apabila kita pencet tombol back-nya, dia akan kembali ke halaman indeks. Oke, saya rasa sekian untuk tugas modul 4 ini. Waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Pada pertanyaan yang pertama itu menjelaskan mengenai Spring Boot dengan memberikan perbandingan dengan framework lain yang serupa. Spring Boot adalah micro framework yang menyediakan pengembangan Java, sebuah platform yang untuk memulai aplikasi Spring dengan konfigurasi yang telah diatur secara otomatis. Kemudian untuk perbandingannya di sini saya membandingkan dengan Create React App. Itu digunakan untuk membuat project React, sedangkan Spring Boot digunakan untuk membuat project Spring. Kemudian di sini saya juga akan menjawab yang bagian bagaimana cara melakukan setup koneksi database Oracle pada Java Spring Boot, yaitu yang itu mengatur server port dan koneksi database pada file src, kemudian main, kemudian di resource, kemudian application.properties. Di situ kita memasukkan kode server.port 8080 jika portnya sudah digunakan dapat mengganti port dengan 8081. Kemudian memasukkan kode spring.datasource.url
Kemudian masukkan Spring Data Source username dan juga Spring Data Source password. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke teman saya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang dependensi apa yang digunakan untuk mengintegrasikan Java Spring Boot dengan Oracle Database. Jadi dependensi yang digunakan itu ada Spring Web, JBDC API, Oracle Driver, sama Timeleaf. Oke, sekian dari pertanyaan itu. Waktu dan tempat saya kembalikan. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya saya aja. Jadi untuk apa kegunaan dari library class ORG Spring Framework UI model dan bagaimana penggunaannya? Jadi pada library class ORG pada Spring Framework UI model itu digunakan untuk menyimpan dan mengakses atribut suatu model dalam sebagai maps. Lalu untuk yang melakukan suatu update dan delete itu biasanya biasanya diperlukan where class spesifik biasanya berupa primary key dari suatu entitas. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan nilai dari suatu entitas sehingga digunakan untuk membuat classware yang sesuai. Jadi untuk tadi nilai primary key itu dapat didapat menggunakan jadi path variable. Contohnya kayak localhost 8081//211/201/201/401/30 akan mendelete mahasiswa dengan NIM tersebut yang tadi saya sebutin 211/201/401/30 gitu. Baik, mungkin aku lanjutin buat dua pertanyaan terakhir, yaitu ada apa maksud dari kode berikut yang di atas. Nah, kode di atas itu kan ada TR, TH, each mahasiswa, dollar mahasiswa itu gunanya untuk membuat table row, untuk membuat elemen table row untuk setiap data mahasiswa, yang di dalamnya itu nanti bakal ada elemen paragraf atau P, yang nanti isinya akan berupa teks, yaitu atribut nama dari setiap data di tabel mahasiswa. Nah, untuk pertanyaan yang di bawah, itu gunanya itu seperti yang tadi dijelaskan Daniel di tugas, itu gunanya untuk mengarahkan atau membuat link ke suatu URL dinamis yang itu mengarah ke /delete/nim, yang nantinya nimnya itu akan sesuai dengan data mahasiswa.nim. Baik, sekian dari saya. Waktu dan tempat aku kembalikan. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.